Di sekolah, ada seorang guru yang melompat dari gedung. Pelaku utamanya adalah para siswa di kelas iblis. Mari kita lihat betapa jahatnya mereka. Mereka menempelkan lem pada kapur. Guru hanya bisa mencuci tangannya. Tapi keran tersentuh untuk dirusak oleh mereka. Guru terciprat kemana-mana dengan air. Susah banget nyalain keran, keringkan muka dengan handuk. Hasilnya berubah menjadi beruang panda. Guru tidak tahan dan berlari keluar kelas. Tapi pegangan pintunya diolesi kotoran. Setelah rangkaian pengalaman ini, orang dengan mental yang baik juga harus menangis. Mereka yang lebih lemah melompat dari gedung. Tapi kepala sekolah hanya karena prestasi. Tidak ingin mengusir siswa. Jadi hanya bisa mengganti guru terus-menerus. Karena tidak ada guru yang bisa bertahan seminggu. Sampai seorang guru bernama Zeki muncul. Hanya situasi ini yang bisa diubah. Zeki adalah pelaku pencurian yang dipenjara 1 tahun yang lalu. Baru saja dibebaskan. Jadi pelaku yang bahkan belum lulus SMP. Bagaimana dia bisa menjadi guru? Ternyata, sebelum masuk penjara, Zeki memberi uang yang dia rampok untuk disimpan teman-temannya. Teman itu langsung menguburnya di satu tempat. Setelah dibebaskan dari penjara, mereka berdua pergi ke tempat di mana uang itu dikuburkan. Terlihat bodoh. Tempat ini telah menjadi rumah serbaguna untuk sekolah. Untuk mendapatkan uang itu, Zeki telah menemukan cara. Pergi ke sekolah untuk menjadi guru. Jadi dia bisa mengajar di siang hari. Terus menggali tanah untuk mencari uang di malam hari. Keesokan harinya Zeki pergi ke sekolah untuk melamar. Tapi saat ke pintu kantor kepala sekolah, tidak berharap begitu banyak orang datang ke wawancara. Dia diam-diam tekan alarm kebakaran. Menakutkan semua orang yang datang ke wawancara. Jadi dia adalah satu-satunya yang datang untuk wawancara dan berhasil diterima. Tetapi kepala sekolah menyuruhnya untuk memberikan gelar pedagogis. Di mana dia mendapatkan hal itu? Jadi dia hanya harus mencuri, dia pergi keluar. Zeki baru saja bertemu dengan seorang guru bodoh dan mudah dirayu bernama Gudrun. Jadi dia menggunakan alasan untuk membahas tema pengajaran. Dia pergi ke rumah Gudrun sebagai tamu, terus dia menggunakan obat tidur untuk membuatnya pingsan. Kemudian mencari ijazah pedagogis guru. Edit sedikit lalu cetak. Jadi itu menjadi miliknya. Hari berikutnya Zeki memakai kacamata. Berpura-pura sebagai guru mengajar kelas. Tapi suatu malam ketika Gudrun mencari dokumen, tidak sengaja melihat ijazah pedagogis Zeki. Baru sekarang dia mengerti bahwa Zeki datang kepadanya hari itu untuk memalsukan ijazah gurunya. Gudrun sangat marah. Awalnya ingin menemukan kepala sekolah untuk melapor. Tapi pikirkan lagi. Gudrun mau membiarkan dia bertukar kelas dengannya. Biarkan dia mengajar kelas iblis. Hukuman ini jauh lebih kejam daripada melapor dia. Tapi Zeki tidak takut. Apakah pelaku takut dengan para berandal? Tapi dengan cepat, dia membayar harga yang menyakitkan untuk pendapatnya. Menemukan bahwa seorang siswa bolos kelas. Guru segera mengambil pistol dan menyerbu keluar. Tapi para siswa yang menyebalkan ini berani menunjukkan jari tengah kepada guru. Maka jangan salahkan si guru ini karena tidak sopan. 1 tembakan di kepala. 1 tembakan ke leher. 3 tembakan, 4 tembakan, semua tepat sekali. Untungnya ini hanya pistol warna, semua orang di kelas berwarna-warni. Dengan patuh kembali ke kelas. Satu gadis frustrasi menangis. Guru berkata, "Hai gendut jelek." "Iya, Pak." "Kecilkan suaramu." Mengapa guru ini begitu kejam? Itu karena hari pertama kelas kemarin. Inilah yang dia alami. Ingin mengeluarkan buku absensi dan terkena jebakan pertama para siswa. Tidak apa-apa, aku bisa bertahan. Duduk untuk mengambil kehadiran dan terkena jebakan kedua. Baiklah, terus bertahan. Apakah aku sudah bisa pergi? Siapa sangka? Aduh, para yang jahat ini. Kali ini si guru tidak bisa bertahan lagi. Jadi keesokan harinya dia membawa pistol ke sekolah. Ajari siswa-siswa nakal ini pelajaran seumur hidup. Selesai dengan siswa, Zeki juga mulai menggali uang yang terkubur di bawah rumah serbaguna. Tapi uangnya belum dikembalikan, tempat tinggal satu-satunya sudah dicabut.
Seki tidak memiliki tempat tinggal sehingga dia mencari Gudrun untuk meminta bantuan. Meskipun hati Gudrun penuh dengan 100 kali tidak setuju. Tapi melihat Zeki yang malang jadi Gudrun masih menerimanya. Tapi dengan syarat Zeki harus setuju. Ajarkan siswa yang buruk itu dengan baik. Biarkan mereka berjalan di jalan yang benar. Biarkan pelaku pidana menunjukkan siswa yang buruk ikuti cara yang benar. Mungkin agak sulit ya. Tapi untuk menjaga identitasnya, Zeki hanya harus setuju. Hari itu ketika dia sedang menggali tanah, menemukan sebuah surat. Tanpa diduga itu milik Gudrun. Ternyata Gudrun pernah bercita-cita menjadi guru saat masih sekolah. Ini mengingatkan Zeki pada masa kecilnya. Dulu Zeki juga punya mimpi. Tapi karena dia seanak yatim piatu, para guru memandang rendah dia, menuduhnya mencuri uang. Dan sering berkata bahwa hidup Zeki tidak berharga sama sekali. Membuatnya patah hati, berhenti sekolah. Berkeliaran di sudut pasar, akhirnya menjadi pelaku pidana. Kalau dipikir-pikir, dia mabuk berat. Akhirnya tertidur di kelas. Wajahnya digambar seluruhnya. Tetapi ini juga membuatnya bertekad untuk menyelamatkan para siswa ini. Tidak boleh biarkan mereka jatuh ke dalam dosa. Ketika Zeki mendengar seorang siswa ingin tumbuh menjadi pengedar narkoba. Ada orang yang ingin mengandalkan uang amal untuk menjalani hidup. Zeki mengajak para siswa untuk bertemu dengan teman lamanya. Yang pertama pergi ke rumah seorang pecandu. Tempat ini dipenuhi kotoran kecoa. Mental dia tidak biasa. Bahkan kebersihan pribadi pun tidak bisa dia selesaikan. Melihat adegan ini, para siswa segera menepis pikiran kecanduan. Lalu pergi ke rumah lain. Pasangan ini hidup hari demi hari dengan uang amal. 1 tahun 4 musim tidak keluar dari rumah mereka. Makan dan tidur, tidur dan makan lagi. Bahkan kotoran anjing pun tidak peduli. Karena mereka akan menyelesaikannya sendiri. Membuat siswa segera membuang pikiran mereka sebelumnya. Lalu Zeki berkata kepada yang terkeras kepala di kelas. Kali ini dia berada di top atas kelas. Siswi ini tidak percaya karena dia pikir hasil ujiannya sangat rendah. Zeki terus berbicara karena siswi ini jenius. Ujian normal baginya semudah makan nasi. Selama siswi ini mencoba, dia bahkan dapat melompat untuk lulus lebih awal. Mendengarkan guru, siswi ini sangat senang. Lalu segera bergabung dengan klub sains sekolah. Sepanjang hari untuk mempelajari siswa yang baik. Kemudian Zeki mengetahui bahwa salah satu dari mereka memiliki bakat akting. Lalu menyuruhnya untuk bergabung dengan klub drama sekolah. Tapi setelah melihat latihan langsung klub, siswa ini merasakan skrip lama ini. Benar-benar membuat orang ingin muntah. Jadi setelah membuat direktur marah, dia pergi. Dia sendiri menjadi direkturnya. Membuat versi komedi kurang sopan yang bernama Romeo and Juliet. Akhirnya menang hadiahnya. Di bawah pendidikan khusus Zeki, siswa yang buruk mulai berubah. Dalam pemilihan guru unggulan setahun sekali, Zeki adalah guru yang paling keren. Guru yang paling lucu adalah dia. Guru yang paling ramah juga dia. Tiba-tiba dia menjadi guru paling populer di sekolah. Tapi Gudrun patah hati. Gudrun selalu mendedikasikan diri untuk profesi tapi belum pernah dia ada di daftar. Dia merasa dirinya gagal. Untuk membantu Gudrun mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, Zeki membawanya dan para siswa ke kereta yang dicat. Hasilnya polisi datang. Mereka melarikan diri bersama, lalu ini. Semua siswa menganggap guru ini keren. Jadi mereka mulai menerima Gudrun. Hubungannya dengan Zeki juga semakin dekat. Bahkan Gudrun mengumpulkan keberanian untuk mengaku pada Zeki. Tapi Zeki tahu kondisinya bagaimana. Zeki tidak berani menerima perasaan ini. Hari itu saat yang ditunggu-tunggu Zeki akhirnya tiba. Dia telah menggali uang itu. Jumlahnya yang tak bisa terhitung. Zeki bahagia dan tersenyum. Tapi tertawa berubah menjadi menangis. Segadis gemuk melompat tinggi. Kali ini, Gudrun menemukan lubangnya. Dia mengikuti lubang dan merangkak ke dalam. Tepat waktunya Gudrun mendengar Zeki sedang menelepon. Kali ini, dia mengetahui bahwa Zeki adalah penjahat perampok sebelumnya. Dia datang ke sini untuk mengajar hanya demi uang. Dia merasa dirinya dimanfaatkan. Gudrun tidak bisa menerima hal ini.
Setelah menangis keras, Gudrun memutuskan ke sekolah untuk melapor. Tapi dihentikan oleh siswa yang buruk. Mereka menerima masalah penggalian di sekolah. Tujuannya adalah untuk menjaga Zeki. Saat ujian di kelas, setiap siswa mengeluarkan foto. Gudrun mengatakan apa itu. Siswa mengatakan itu yang Zeki katakan kepada mereka untuk dipersiapkan. Ini adalah gambar untuk mendukung diri sendiri. Dengan begitu, mereka dapat menyemangati diri sendiri kapan saja. Zeki juga punya satu. Gudrun membukanya, di dalamnya ada foto Gudrun. Saat ini dia tahu bahwa Zeki tidak memanfaatkannya. Sekarang teman Zeki datang untuk mencari Gudrun. Berikan dia surat permintaan maaf dari Zeki. Bagi uang yang tersisa, Zeki menyuruhnya untuk menyumbangkan uang ini ke sekolah. Lalu teman Zeki memberitahunya. Jika Gudrun tidak membutuhkannya, mungkin dia akan menjadi pencuri lagi. Gudrun sudah membantunya ingin berubah. Di sini Zeki benar-benar sedang merampok. Tidak lama kemudian Zeki mengetuk pintu Gudrun. Dia bilang bahwa dia merampok dan tertangkap. Sekarang dia harus melarikan diri. Bilang sama Gudrun menunggu dia selama beberapa tahun. Dan meminta Gudrun untuk membantunya menyimpan uang. Gudrun setuju, mengambil sekantong uang dan berlari ke atas. Tapi secara tidak sengaja dia menemukan bahwa apa yang ada di dalam tas itu bukanlah uang kotor. Itulah pakaian pernikahan, ada juga surat cinta. Di dalamnya ditulis 3 pilihan. Setuju, tidak setuju dan mungkin. Ternyata barusan, Zeki memakai topi mau merampok. Kemudian seorang siswa mengenalinya. Mau minta bantuannya, di saat yang sama kereta bercat juga lewat. Pada saat ini, Zeki juga menyadari apa yang dia inginkan. Dia meninggalkan kaki tangannya untuk membawa anak-anak pergi. Dalam surat yang pernah ditulis Gudrun. Selain mau menjadi seorang guru, juga punya mimpi lain, itulah seseorang memberinya surat cinta dengan 3 pilihan. Jadi Zeki membantunya mewujudkan mimpi ini. Lalu mereka berdua pergi ke pesta dansa sekolah. Tapi baru masuk sekolah, segera mendengar kepala sekolah menggunakan pengeras suara untuk memanggilnya. Mereka sangat khawatir, berpikir bahwa penggalian itu ditemukan. Ke kantor kepala sekolah. Belum menunggu kepala sekolah untuk berbicara, Zeki dengan panik meminta maaf, tetapi kepala sekolah berkata, dia memutuskan untuk mempertahankan Zeki bagaimanapun caranya. Tapi Zeki sudah mengungkapkan semuanya. Bilang bahwa dia belum lulus SMP. Jadi kepala sekolah langsung mengeluarkan ijazah, mengecap dan tanda tangan. Oke, sekarang kamu lulus. Zeki akhirnya menjadi guru sejati. Mencapai mimpinya untuk mengubah hidupnya dari penjahat menjadi guru. Jika Anda bisa bertemu dengan seorang guru seperti ini ketika Anda masih seorang siswa, apakah hidup Anda akan berbeda? Silakan komentar untuk memberitahu saya ya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.